Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan materi desain media interaktif. Saya harap teman-teman sudah mendownload atau minimal membaca lah materi-materi yang sudah kami upload di Google Classroom ya. Ini materinya ada 3. Materi pertama itu menjelaskan konsep desain media interaktif berbasis web. Kemudian materi yang kedua itu menjelaskan bagaimana kita mendesain perancangan alur multimedia itu sendiri. Ya, harapan saya kalian sudah membaca materi yang ada di Google Class. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendesain media interaktif berbasis web. Kalian tahu kan, web, ya, web itu kan eh, saat ini banyak diminati, ya. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Contoh gampangnya Google Class inilah. Nah, Google Class ini web, ya. Dia itu sifatnya interaktif. Kalau sudah kalian baca di materi, interaktif itu apa sih? Nah, interaktif itu bisa kalian kontrol, maksudnya itu ada interaksinya dari komputer dan pengguna. Misalkan kita mau melihat tugas kelas ya tinggal diklik tugas kelas seperti ini. Kemudian mau melihat anggotanya siapa saja ada di kelas ini ya kita tinggal klik anggota. Melihat nilai juga bisa. Nah, jadi kita bisa masuk atau bisa mengendalikan web ini. Nah, ini contoh media interaktif berbasis web. Contoh yang lain misalkan yang berbasis video ada YouTube, kalau yang media sosial ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, ini adalah web. Nah, bagaimana sih kita membuat media interaktif yang seperti ini? Nah, itu cukup mudah. Istilahnya apa ya namanya? Ada beberapa bahasa pemrograman yang harus kalian kuasai untuk bisa membuat web semacam ini ya. Tapi kita enggak akan membuat yang sekompleks ini, kita akan membuat yang simpel-simpel saja, pokoknya dasarnya kalian tahu. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita harus memilih dulu aplikasi atau software apa yang akan kita gunakan untuk membuat web ini. Nah, ada 2 program atau aplikasi yang akan kita gunakan. Pilih salah satu saja nanti ya kesepakatan. Yang pertama ada Visual Studio Code. Nah, bentuknya seperti ini, tinggal kalian download saja. Di sini alamatnya ya. Code Visual Studio atau kalian googling aja Visual Studio Code, kalian akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian yang berikutnya ada Sublime Text. Nah, Sublime Text alamatnya adalah sublimetext.com. Nah, tinggal kalian download, link downloadnya ada di sini, tinggal sesuaikan. Kalau kalian menggunakan macOS ya linknya pakai yang OS X. Kemudian yang menggunakan Windows ada 2 ya. Kalau pakai yang 86 ya pilih yang atas. Kalau yang pakai 64 bit itu pilih yang bawah. Bagi yang menggunakan Linux, laptop atau komputernya silakan pilih yang ini sama ya. Ini ada 64 bit, ada yang 32 bit maksudnya atau 86. Nah, tinggal di-download. Nah, yang saya gunakan nanti adalah Visual Studio Code. Kenapa kok tidak Sublime? Ini sebenarnya sama-sama ringan. Bisa kalian gunakan ya. Tapi kalau kalian menggunakan Sublime Text, ini sebenarnya berbayar ya. Ini ada buy. Nah, berbayar. Tapi ketika kalian gunakan, nggak usah bayar, nggak apa-apa sih. Itu trial namanya ya. Nggak salah juga. Tapi nanti ada sering-sering muncul notifikasi suruh bayar. Tapi kalau Visual Studio Code ini tidak, ini murni gratis atau free ya, bisa kalian gunakan. Sama seperti Visual sama seperti Sublime Text, Visual Studio Code ini silakan disesuaikan. Kalau mau pakai Mac OS ya berarti ini Mac. Kalau pakai Windows, Windows-nya 64 atau 32. Nah, kalau pakai Linux
64 atau 32 juga. Nah, karena ini saya pakai Windows, maka tinggal saya download saja, download for Windows. Baik, Visual Studio Code-nya sudah saya download. Ini ukurannya cukup kecil ya. Ini cuma 61 mega. Ini nanti kalau kalian yang tidak punya komputer, ini bisa kalian download di warnet dan juga bisa diinstal di komputer warnet. Aplikasi ini tidak membutuhkan resource komputer yang besar ya. Komputer-komputer di warnet pun bisa, sehingga tidak ada kendala apabila kalian ingin belajar eh, atau mengikuti materi desain media interaktif yang berbasis web ini. Oke, cara installnya cukup mudah. Ketika ini sudah kalian download, tinggal kalian double klik saja. Kemudian apabila kalian menggunakan Windows 10 akan ada pernyataan seperti ini ya, tekan ajaran. Nah, tunggu beberapa saat, ini tekan I accept, kemudian tombol next-nya nyala, tekan next saja. Ini tidak usah dirubah, tidak apa-apa, next saja. Nah, kemudian next terus. Ini kalian centang boleh ya, biar nanti di desktop ada ikonnya. Nggak usah nyari-nyari di start menu. Ya, silakan dicentang. Kemudian di next, install. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Apabila ini kalian biarkan tercentang, maka ketika kalian tekan finish, aplikasi Visual Studio Code-nya akan terbuka secara otomatis. Oke, ini saya biarkan ya. Saya tekan finish. Ini adalah tampilan Visual Studio Code yang barusan kita install ya. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada menu file, isinya adalah new file, new window, open file, open folder, termasuk menyimpan ya, save, save as, kemudian exit. Kemudian ini ada edit, ada selection, ada view, go, dan lain-lain. Nah, untuk membuat file baru di Visual Studio Code, kita bisa melalui file, kemudian new file, atau tombol cepatnya Ctrl N, atau bisa juga kita menggunakan new file yang ada di sini. Sama saja ya. Kita klik yang di sini. Oke, nah ini adalah tampilan dari Visual Studio Code itu sendiri. Tampilannya ya seperti ini. Kita akan menuliskan baris-baris kode untuk membentuk sebuah halaman web, baik yang kompleks sekalipun. Nah, langkah pertama untuk memulai membuat web sederhana, kita ketikkan kurung siku seperti ini ya. Kemudian tekan HTML. Oke, nah biasanya ini akan muncul menu, jadi kita tidak usah ngetik manual seperti ini ya. Nah, kenapa kok tidak muncul? Langkah pertama harus kita simpan dulu filenya ini, karena belum disimpan, maka kita simpan dulu. Caranya masuk ke menu file, kemudian pilih save atau save as ya. Ini saya tekan save. Nah, kemudian akan saya simpan di desktop di folder latih 1 ini. Bagi kalian yang tidak mempunyai folder latih 1, bisa kalian buat sendiri ya. Atau diletakkan di lokasi manapun, pokoknya tidak lupa, tidak masalah. Ini saya klik latih 1, saya buka. Nah, kemudian nama filenya saya namai misalkan latih 1. Nah, terus yang save as type-nya dirubah. Jangan sampai lupa ya, ini diklik, dirubah menjadi HTML. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang nama filenya sudah ada. Yang tadinya tidak ada, sekarang ada. latih1.html. Kenapa kok disimpan dalam bentuk HTML? Karena untuk membuat satu halaman web, itu kita menggunakan skrip pemrograman yang disebut dengan HTML. Itu adalah dasarnya. Pada perkembangannya nanti, kalian akan menjumpai banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman web yang bisa digunakan. Namun pada dasarnya di dalam pemrograman itu tidak akan lepas dari unsur HTML di dalamnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk menggunakan HTML itu ada yang disebut dengan tag, TAG ya, tag. Diawali dengan membuka dengan kurung siku seperti ini.
Nah, ini ya. Tadi kan waktu saya tekan kurung siku, tidak ada muncul pilihan seperti ini karena tadi filenya belum jelas. Visual Studio Code belum mendeteksi ini file apa. Karena sekarang sudah kita tentukan filenya adalah HTML, maka ketika kita tekan kurung buka seperti ini, kita akan disajikan banyak sekali pilihan. Nah, ini kita buka dulu dengan HTML. Nah, gini ya. Kemudian jangan lupa ditutup dengan kurung siku. Nah, kemudian perhatikan, ketika saya menekan kurung tutupnya, di belakang ini akan dibuatkan satu tag lagi oleh Visual Studio Code-nya secara otomatis. Ya, apa yang membedakan antara yang depan dengan yang belakang? Ya, oke. Ini rupanya tulisannya terlalu kecil, akan saya perbesar. Caranya kalian masuk ke menu file, kemudian ini ada preference, nah ini ada setting. Di sini ada editor font size ya, kita buat misalkan 24. Oke, nggak ada tombol save-nya karena Visual Studio Code akan secara otomatis menyimpan. Ini silakan ditutup. Nah, di sini sudah besar ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini HTML, yang belakang juga HTML. Perbedaannya hanya terletak pada garis miring di depan kurung pembukanya. Di sini tidak ada, di sini ada. Nah, kenapa kok ini dikasih garis miring seperti ini? Nah, ini adalah tag penutup namanya ya. Jadi semua tag HTML, hampir semua ya, hampir semua tag, sebagian besar tag HTML itu pasti punya tag penutupnya. Ketika ini tidak diberikan, bagaimana? Ya biasanya akan ada error waktu dijalankan, gitu ya. Oke, ini ya. Jadi perbedaannya di situ tadi, setiap tag pembuka dari HTML ini pasti ada tag penutupnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ini adalah tag utama ya. Ini adalah tag utama yang harus ada, wajib ini biar web bisa mendeteksi kalau ini adalah script HTML yang ada di dalamnya. Nanti ada lagi, ada PHP, ada ASP dan sebagainya. Nah, di sini itu kita enter. Nah, karena di dalam HTML ini akan ada banyak sekali tag-tag yang kita gunakan. Kemudian tag apa lagi yang perlu kita tambahkan di sini? Yang pertama itu adalah header. Ini ya, header. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, kemudian di dalamnya header itu ada apa lagi? Nah, itu di enter dulu ya supaya turun ke bawah. Di dalam header itu ada title atau judul. Nah, ini title. Jangan lupa ditutup juga. Nah, di dalam title itu kita bisa mengisikan nama website yang kita buat. Biasanya title ini terletak di atas browser. Misalkan saya buka Google. Nah, ini namanya title ya. Kemudian ini ada sublime text, ini namanya title. Bagaimana kita membuatnya seperti ini? Nah, disinilah tempatnya. Ya, nanti kita coba. Kita tulis dulu misalkan latihan web. Seperti ini ya. Kemudian kita save, kita lihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya bagaimana? Nah, tadi jangan lupa kita letakkan di mana folder tempat kita menyimpan. Kalau tadi saya letakkan di desktop, kemudian ini ada latih 1. Nah, ini ada latih 1 yang barusan kita buat ya. Kita buka, caranya tinggal double klik saja. Oke. Nah, ini lihat latihan web. Jadi title yang barusan kita buat sudah masuk ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari file yang kita buat tadi ya. Ini adalah latihan web, titelnya sudah masuk, tapi blank. Nah, karena kita belum menuliskan apapun. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah bagian header ya. Header itu kepala. Di dalamnya salah satunya ada titel ini. Nanti ada banyak ya yang bisa kita tuliskan di dalam header ini. Oke, kita lanjut dulu. Di bawahnya header itu ada namanya body. Nah, ini ya, body. Jangan lupa ditutup bodinya. Nah, di dalam body ini kita bisa menuliskan konten-konten apa saja yang terdapat di dalam web kita nantinya, mulai dari paragraf,
kemudian tabel, kemudian gambar ya, dan sebagainya. Pokoknya yang akan membuat website kita terlihat menarik itu di dalam body ini. Nah, contohnya misalkan apa ya? Kita menggunakan judul, kita tulis judul halaman web ya. Nah, untuk menulis judul di dalam tag HTML ini ada yang namanya header, bukan header yang ini ya, header di dalam body yang disingkat H. Nah, H ini levelnya ada 6, mulai H1 yang paling besar, kemudian ada H6 yang paling kecil. Ya, silakan disesuaikan. Misalkan saya gunakan H1 seperti ini ya, H1, kemudian saya tulis misalkan hello world seperti ini ya. Nah, kemudian kita simpan. Cara simpannya sama ya, save atau Ctrl S sama saja. Kemudian kita masuk lagi ke halaman web yang kita buka tadi ya, file yang tadi kita refresh. Apakah muncul tulisannya? Nah, ini adalah H1. Ya, besarnya segini. Kemudian misalkan kita tambahi, kita tulis misalkan kita copy nih ya. Kita coba mulai H1 sampai H6. Enter. Ini H2. Yang belakangnya juga. Yang terakhir adalah H6. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya, tekan refresh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk mulai dari H1, H2, sampai yang terakhir adalah H6. Oke, nah setelah kita tahu bagaimana cara menuliskan tag di dalam body, seperti yang kita contohkan barusan ya, ini adalah H1. Hasilnya seperti yang kalian lihat tadi. Nah, ini ya, hello world. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, di dalam HTML selain ada tag, itu ada yang disebut dengan atribut. Nah, anggap saja tag atau komponen utamanya ini seragam sekolah kita. Di dalam seragam sekolah itu ada beberapa atribut kan, seperti badge, kemudian logo OSIS, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan atribut, ikat pinggang, dan sebagainya. Di dalam tag HTML itu juga punya, masing-masing tag itu punya atributnya sendiri-sendiri. Saya berikan contoh, misalkan di dalam H1, ini kan ya, ini akan saya tambahkan tag berikutnya yang mempunyai atribut. Misalkan saya tambahi tag font. Seperti ini. Font. Kemudian penutupnya ini saya hapus. Saya pindahkan ke belakang sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini apakah salah? Tidak ya. Jadi HTML itu bisa ditulis seperti ini. Tag, kemudian di dalamnya ada tag lagi. Nah, font ini juga tag. Sama, levelnya seperti H1. Nah, tag font ini mempunyai atribut. Atributnya apa saja? Misalkan saya ingin merubah warna, ya. Oke, ini akan saya simpan dulu. Tidak akan saya lakukan perubahan apapun. Saya hanya menambahkan tag font ada di sini ya. Kemudian saya lihat hasilnya. Apakah ada pengaruh di sini? Saya refresh. Nah, di sini tidak ada perubahan sama sekali. Jenis hurufnya sama, warnanya juga sama, warna hitam. Nah, kemudian saya masuk lagi ke sini, di dalam font atau tag font ini saya berikan atributnya. Atribut yang pertama itu ada warna atau yang disebut dengan color ya. Terus diikuti dengan sama dengan, ini adalah cara penulisan atribut HTML. Warnanya apa? Misalkan warna merah dalam bahasa Inggris, red gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini.
Terus kita coba refresh satu kali. Nah, maka di sini akan berubah menjadi warna merah. Oke ya, ini warnanya sudah berubah. Jadi font diikuti atribut color, kemudian jenis warnanya, itu bisa mempengaruhi hasil yang ada di browser ini. Ini warnanya merah. Kemudian apalagi yang terdapat di dalam atribut font, itu misalkan ya ada satu lagi yaitu face. Face itu untuk merubah jenis hurufnya. Ya, saya contohkan di sini fontnya saya rubah menjadi Arial ya. Jadi jenis hurufnya berubah menjadi Arial. Kemudian saya simpan, kemudian saya lihat hasilnya. Kita cermati fontnya awalnya seperti ini ya. Ada siripnya di bagian atas. Kemudian saya refresh. Nah, menjadi font seperti ini. Ini adalah font jenis Arial. Itu terpengaruh dari adanya atribut face yang sudah kita berikan. Oke, kita copy satu lagi. Kemudian kita paste di bawahnya sini ya. Nah, ini warnanya akan saya rubah menjadi warna green, hijau ya. Kemudian face-nya ini saya rubah menjadi Cambria. Untuk face ini adalah font-font yang sudah terinstall di komputer ya. Jadi nama-nama face atau font di sini tidak mengarang. Jadi memang fontnya ini benar adanya sudah terinstall di laptop atau komputer. Ini saya save, kemudian saya kembali lagi ke sini, saya refresh. Nah, jadi yang atas ini adalah warna merah dengan fontnya Arial. Kemudian yang bawah ini warna hijau dengan font jenis Cambria. Bagaimana kita tahu font-font apa saja yang bisa kita gunakan? Sebenarnya di internet itu ada font-font khusus ya. Kalau misalkan kita jalankan di lokal seperti ini, maka fontnya ikut yang ada di komputer. Ketika kalian menggunakan jenis font yang di server tempat kalian mengupload web tadi tidak ada nama fontnya, maka akan digantikan menjadi font default. Sehingga fontnya tidak akan cocok seperti apa yang kita mau. Tapi karena ini latihan, maka kalian bisa melihat jenis-jenis font itu ada di control panel sini ya. Kemudian kalian cari font. Nah, ini ada font. Nah, ini adalah nama-nama font yang bisa kalian gunakan. Ya, misalkan ini ada font namanya Corbel. Nah, maka bisa kita panggil. Kita tuliskan saja namanya di sini Corbel. Persis ya, Corbel. Kemudian disimpan, kita lihat hasilnya, kita save. Apakah berubah? Save. Nah, ini ya, ini font Corbel. Ada lagi misalkan kalian punya banyak, ya silakan dieksplorasi sendiri. Oke ya, jadi seperti itu cara mengganti warna font dan jenis fontnya. Nah, itu tadi ya cara mengganti font dan jenis font. Nah, ini adalah struktur dasar HTML yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah tag pembuka ya HTML, kemudian ini ada bagian header, kemudian ada bagian body. Nah, paling tidak kalian hafalkan struktur dasar ini ya. Selanjutnya bisa kalian eksplorasi sendiri. Nah, bagaimana seandainya saya tidak hafal? Karena ini terlalu banyak dan sulit untuk menghafalkan. Sebenarnya kalian hanya butuh latihan beberapa kali. Nah, nanti apabila sudah sering melakukan, maka ini tidak usah dihafal. Ini ya, ini akan muncul sendiri ya, tag-tag seperti ini. Pokoknya urutannya yang pertama adalah tag pembuka HTML-nya, kemudian header, kemudian body. Jangan sampai terbalik ya. Nah, seandainya maksa, saya masih tidak hafal. Oke, saya kasih jalan pintasnya. Keuntungan kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di aplikasi ini atau di software Visual Studio Code ini itu sudah tertanam yang namanya plugin. Plugin yang namanya Emmet ya. Jadi apa fungsinya Emmet ini? Nah, Emmet ini untuk mengotomatisasi ya sehingga pekerjaan kita itu bisa cepat. Yang tadinya ngetik satu-satu HTML, kemudian header, kemudian title,
body, dan sebagainya, itu bisa kita persingkat hanya dengan menekan tombol tanda seru seperti ini ya. Kemudian tekan tab di keyboard. Nah, maka kalian akan secara otomatis dibuatkan struktur dasar HTML dengan lengkap, malah lebih lengkap ini ketimbang yang saya beritahu barusan ya. Ini sudah title, tinggal kalian ganti titelnya apa, body dibuatkan, nanti tinggal kalian isi dan sebagainya. Enak kan? Kita ulangi lagi ya, kita hapus. Kemudian sampean kasih tanda seru di sini ya, kalian kasih tanda seru. Setelah itu tekan tab di keyboard satu kali. Tombol tab ini ya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sama saja dengan yang tadi, malah lebih lengkap ini. Di bagian header-nya ada tag baru yang disebut dengan meta. Lebih lengkap lagi ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Besok kita lanjutkan dengan tag HTML yang lain, mungkin di paragraf atau pembuatan tabel. Oke ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.